what's inside of me. In this desert I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow the hanging gardens of Babylon. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it, fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Nur Aini Syarifah, NIM 18010460616. Sini saya akan memaparkan sedikit materi keterkaitan tentang pemberdayaan masyarakat. Di mana pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah cara bagaimana kita dapat merubah pola kehidupan yang ada dalam masyarakat tersebut. Adapun pemberdayaan masyarakat menurut Wijowijoto merupakan sebuah pendekatan pembangunan alternatif atau pembangunan sosial yang bertujuan menyelenggarakan pembangunan yang bersifat berkeadilan. Dalam konsep pembangunan yang berkeadilan merupakan perkembangan pendekatan kebutuhan dasar manusia. Pendekatan tersebut meliputi barang dan jasa maupun kebutuhan pokok bagi masyarakat miskin. Untuk menurut Suparjan mengatakan dalam pembangunan alternatif pada hakikatnya memandang bahwa kemiskinan dan kelatar belakangan bukan disebabkan karena kebodohan maupun tidak memiliki keterampilan. Oleh karena itu disebabkan karena ketidakberdayaan masyarakat karena struktur dalam model pembangunan. Adapun keterkaitan tentang dilema-dilema dalam pemberdayaan masyarakat. Yang pertama yaitu perbedaan anggapan dari satu pihak dengan pihak lain tentang kategori miskin, di mana kemiskinan secara nyata tergambar dari kehidupannya mereka dan bisa juga tidak miskin dalam kehidupannya kultural ataupun geografis. Yang kedua terkait tentang perbedaan ukuran keberhasilan upaya pemberdayaan. Jadi bagaimana sebuah program yang dilakukan serta bagaimana anggaran yang direncanakan ataupun dari bagaimana kita yang akan membuat masyarakat tersebut berdaya. Selanjutnya, pemberian bantuan secara langsung. Tetapi semua itu membuat masyarakat menjadi ketergantungan ataupun memberi bantuan secara tidak langsung. Namun juga ada hal malah memicu bangkitnya keberdayaan sehingga melahirkan mental pergerakan dalam masyarakat. Selanjutnya, keberlanjutan program ataupun kegiatan. Dalam program dari pemerintah yang merujuk masyarakat ikut serta dalam sebuah program, tapi akhirnya program tersebut tidak terjaga berkelanjutannya, ataupun program dari luar pemerintah yang dilakukan dengan membangun kesadaran kritis dari masyarakat dalam membentuk penguatan suatu organisasi yang sudah ada di masyarakat tersebut. Selanjutnya keterkaitan tentang pemberdayaan masyarakat ada pun beberapa prinsip dalam memberdayakan masyarakat. Yang pertama yaitu prinsip kesetaraan. Dalam prinsip ini merupakan prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat, yaitu adanya kesetaraan atau kesenjangan kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik itu laki-laki maupun perempuan, jadi tidak ada bedanya. Nah, selanjutnya tentang dinamika yang dibangun ialah hubungan kesetaraan yang mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Jadi masing-masing dalam mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga menjadikan sebuah proses yang dapat menjadikan sebuah pembelajaran. Untuk yang kedua yaitu partisipasi.
Dalam proses pemberdayaan masyarakat ini, yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat merupakan program yang bersifat partisipasi dan direncanakan dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses berdampingan dan melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat tersebut. Selanjutnya, keswadayaan ataupun kemandirian. Dalam prinsip ini membutuhkan kita harus menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat dan pada bantuan dari pihak lain. Selanjutnya, berkelanjutan. Dalam program yang perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibandingkan masyarakatnya sendiri, tapi secara perlahan dan pasti peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri. Jadi, untuk pemberdayaan masyarakat juga mengkaji sebuah proses pembangunan untuk menciptakan solidaritas, memelihara keberagaman kebudayaan yang telah ada di masyarakat tersebut, dan menjunjung tinggi martabat serta kebersamaan bagi masyarakat. Maksud dari semua itu merupakan dengan adanya kesolidaritasan antara sesama dan menjaga keberagaman budaya dan menjunjung tinggi kebersamaan antara masyarakat, keberdayaan tanpa adanya solidaritas juga tidak akan berjalan lancar karena pasti butuh partisipasi dari masyarakatnya itu sendiri. Selanjutnya, dalam pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan juga yaitu untuk masyarakatnya itu sendiri maupun untuk desanya. Dalam pemberdayaan masyarakat dapat menjadikan sebuah peluang untuk mensejahterakan dengan program-program yang telah diberikan kepada masyarakatnya tersebut. Dalam pemberdayaan tidak hanya fokus pada sumber daya manusia saja, melainkan pada sumber daya alam yang ada dan dapat dimanfaatkan sebagai peluang masyarakat untuk selangkah lebih maju. Dalam pemberdayaan masyarakat dilakukan secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Jadi, partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan tersebut itu sangat penting. Jadi seorang pemberdayaan masyarakat juga bisa dikatakan sebagai kefasilitatoran, di mana kefasilitatoran yaitu bisa dikatakan kefasilitatoran apabila bisa memberikan fasilitas, membuat sesuatu lebih mudah, dan juga apabila bisa membuat masyarakatnya merasa percaya diri. Untuk selanjutnya, kunci akan jadinya seorang kefasilitatoran. Yang pertama yaitu kita harus bisa melihat apa yang pantas, apa yang terjadi di masyarakatnya, apa yang terjadi di masyarakat yang akan kita berdayakan tersebut. Setelah kita melihat tentang kehidupannya yang ada di masyarakat tersebut, kita bisa bertanya akan bagaimana kehidupan yang ada di masyarakat tersebut. Jadi kita bisa lebih tahu tentang kehidupannya di masyarakat. Untuk selanjutnya yaitu kita bisa mendengar. Dan yang terakhir yaitu fasilitator, di mana seorang fasilitator itu juga harus mempunyai 3 kunci tersebut, yaitu melihat, bertanya, dan mendengar. Apabila sudah mempunyai kunci tersebut, seorang pemberdaya bisa melakukan pemberdayaannya secara runtut dan menjadikan hasil secara maksimal.